Oke, sudah tampak di layarnya? Udah ya? Baik. Nah, kalau kita lihat di sini, belum Bu. di bagian Belum, Bu. share screen. Yang lain sudah ada kelihatan? Belum, Bu. Sudah. Ada, Bu. Ya, mungkin ada beberapa yang ini ya, yang jaringannya mungkin kurang kuat. Baik, sambil didengar kalau yang belum tampak di layarnya. Jadi saya ulangi lagi, untuk bab yang kedua, itu kan kita belajar tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan itu seperti yang kita tahu adalah susunan bilangan dengan aturan tertentu. Aturannya itu sesuai dengan pembuatnya ya, yang membuatnya itu aturannya seperti apa, pokoknya ada aturan. Nah, kalau aturannya jelas, misal itu aturannya selisih tiap bilangan itu sama, maka itu kita sebut barisan aritmatika. Saya ulangi lagi, jika aturannya sama, aturannya jelas, yaitu selisih antar bilangan sama, maka itu termasuk dalam barisan dan deret aritmatika. Oke ya. Terus kedua, kalau aturannya adalah bahwa rasio antar bilangan itu sama, maka kita sebut pola bilangan itu adalah barisan geometri. Selebihnya, yang aturannya bukan termasuk dua itu, kita sebut sebagai pola bilangan. Jadi ini inti materi bab kita ya. Nah, kita tidak belajar... Tidak ada, Bu. Aku lihat materi sip, Bu. Nggak usah, biar ini aja, sambil dengar aja, Farhan. Sambil dengar ya, kan sudah di catatan ada ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya bukan selisihnya tidak sama, rasionya tidak sama, maka ini kita sebut dengan pola bilangan. Nah, kita tidak belajar aritmatika, tidak belajar geometri secara dasar, karena itu sudah di SMP, kita belajar yang terusannya ya, yang lanjutannya. Ya, kita belajar yang lanjutannya, yaitu pertumbuhan. Yang perlu jadi catatan kamu adalah pertumbuhan artinya penambahan. Soalnya mau bentuknya seperti apa saja, kalau dia pertambahannya secara eksponensial, rumusnya sama, yaitu 1 ditambah B pangkat N dikali P0. Apapun ini soalnya ya, mau tentang keuangan, tentang penduduk, ataupun tentang apa saja yang berhubungan dengan peningkatan ya, peningkatan secara eksponensial, maka ini rumusnya. Ini yang harus kamu catat ya. Baik. Itulah pola bilangan yang menyangkut pertumbuhan. Nah, kemudian pola bilangan yang menyangkut peluruhan. Peluruhan artinya penyusutan. Mau dia itu soalnya tentang fisika, tentang kimia, atau tentang keuangan. Pokoknya kalau dia menyusut secara eksponensial, maka ini rumusnya. 1 dikurang. Jadi rumusnya itu sama ya, 1 ditambah B pangkat N kali P0. Tapi kalau dia turun, 1 dikurang B pangkat N dikali P0. Jadi cuma beda kalau dia nambah, 1 ditambah, kalau dia kurang, kalau dia nurun, 1 dikurang. Oke, itu ya, untuk yang peluruhan. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang anuitas. Jadi ini adalah materi terakhir di bab kedua. Jadi sudah ini selesai ya materinya ya. Tinggal persiapan untuk PTS, untuk UH ya. Oke. Perhatikan soal berikut. Nah, anuitas itu biasanya kita kenal itu ada di investasi keuangan atau juga biasa kita kenal di KPR. Kredit ya, sistem kredit. Nah, anuitas itu apa sih? Nah, coba dicari, coba di googling. Apa arti anuitas? Ada yang tahu arti anuitas apa? Teori keuangan. Teori keuangan. Coba cari istilah yang lain. Apa itu anuitas? Suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Oke, betul. Jadi, itu ya. Jadi, anuitas itu adalah penerimaan atau pembayaran dalam jangka waktu tertentu ya. Berkala dalam jangka waktu tertentu. Baik, sekarang kita lihat contoh ini ya, contoh soal yang berhubungan dengan anuitas. Ovano menerima uang warisan 70 juta dari orang tuanya dan berniat untuk menginvestasikan dalam bentuk tabungan selama 5 tahun.
Ada 2 bank yang dia jajaki di sana, ada bank ABC menggunakan bunga tunggal dan ada bank XYZ yang menggunakan bunga majemuk. Sekarang pertanyaannya, bunga tunggal artinya apa? Nah, harus tahu dulu ya. Coba dicari, artinya apa? Apa artinya bunga tunggal? Sudah searching apa artinya? Nanti dilengkapi nih ya. Tadi Anuitas tadi sudah ada yang cari ya, pengertiannya apa nih, dilengkapi nanti. Bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu, Bu. Yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam, Bu. Oke. Bunga tunggal itu ya? Bunga tunggal. Iya, Bu. Coba diulangi, siapa tadi yang ini? Aksa ya? Iya, Bu, Aksa, Bu. Oke. Coba Aksa diulangi, Aksa. Bunga tunggal adalah Bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. bisa nggak dengan kata yang lebih singkat ya? Nah, tidak bisa, Bu. Amanda Vilani coba, bisa nggak dengan kata yang lebih singkat gitu loh? Bunga tunggal itu 1 pasti, Bu. Bener, Bu. Bunga tunggal itu, ya tunggal 1 ya pasti ya, tunggal namanya 1. Tapi pengertiannya apa? Bunga tunggal. Iya, dengan kata yang lebih singkat aja. Kalau tadi kan yang panjangnya ya, oke. Kalau lebih singkat, dengan bahasa kita lah yang lebih mudah kita ingat. Bunga tunggal itu apa ya? Kalau tadi kan bahasanya googling ya, panjang, lengkap. Oke, betul. Coba kalau dengan bahasa kita bunga tunggal itu apa ya? Udah tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu kita stop dulu. Nanti kamu isi ya. Sekarang kita lihat contoh. Mungkin dengan contoh kamu baru bisa paham ya. Kita ke contoh kembali. Jadi uang yang akan diinvestasikan adalah 70 juta. Ini tahun ke-0 ya. Tahun ke-0. Berarti baru mau investasi. Uangnya 70 juta. Ini saldo uang 1 artinya kalau dia nabung di bank ABC ya. Ini saldo uang 2 ini maksudnya kalau dia nabung di bank XYZ ya. Jadi pada tahun ke-0 ini sama-sama investasinya 70 juta. Ini adalah tabel ilustrasi ya, ilustrasi investasi. Nah, anuitas tadi kan seperti yang kita tahu adalah pembayaran yang rincian pembayaran gitu ya. Rincian pembayaran atau anggaran pembayaran pada periodenya. Nah, ini kita pakai tahun ya, pakai tahun. Nah, sekarang kita lihat 1 tahun pertama. Jadi setelah 1 tahun, kalau Ovano menabung di Bank ABC, investasi di Bank ABC, maka setelah 1 tahun uangnya menjadi 77 juta. Dapat dari mana? Bunganya kan 5% ya. Sorry, bukan 5%. Saya ganti ya bunganya. Kalau 5% berarti 5 kali 7 berapa di sini harusnya? 35. Ini salah, bukan 5% ya. 10%. Sorry. Biar lebih mudah saja. Karena kalau 5% nanti repot ya. Ini saya ganti 10% saja. Jadi 10% dari 70 juta. Hah? Sama 10% tahun, Bu. 10% sudah. Per tahun. Oh, per tahun. Per tahun ya. Ini saya ganti ya biar mudah aja ngitungnya ya. Baru contoh soal juga. Kalau 5% repot ngitungnya. Oke, 10% saja per tahun. Artinya setelah 1 tahun ya, setelah 1 tahun kan bunga yang diterimanya kan 10% per tahun. 10% dari 70 juta itu 7 juta ya? Benar enggak? Ya. 7 juta atau 700.000? 7 juta ya? Oke, setuju? Tahu. Oke. Setuju. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi setelah 1 tahun, kalau dia investasi di Bank ABC ya, maka uangnya menjadi 77 juta. Perhatikan ya, tabel ini. Nah, kalau dia investasi di Bank XYZ, kalau dia investasi di Bank XYZ, setelah 1 tahun uangnya menjadi 76,3 juta. Oke, lanjut ya. Tahun kedua, tabel investasinya menunjukkan bahwa
Di bank ABC tadi dia menggunakan bunganya itu 10% per tahun ya. 10% per tahun. Nah, jadi di bank ABC ini ini ada salah ketik rupanya. Sebentar. Nih, sorry ya. Bener lah tadi 5 tahun. Bener ya, iya. Salah ini ya Bu Irma ya. Salah baca ininya. Ininya yang salah baca, ini 10% benar ya. Ini 10%. Oke, sorry. Apa, Bu? Iya, salah lihat. Maklum lah, sudah dewasa. Oke, lanjut. Tahun kedua, ya, karena bunganya tadi 10% per tahun, berarti tahun kedua bunganya tuh tetap 7 juta. Karena dia menggunakan sistem bunga tunggal. Jadi modal awalnya dia 70 juta, maka tahun kedua bunganya 7 juta juga. Nah, di akhir tahun kedua jumlah uangnya menjadi 84 juta. Karena dia menggunakan sistem bunga tunggal ya, 10% per tahun. Artinya 7 juta di sini dia peroleh dari 10% dari 70 juta dari modal awal. 7 juta ya, 84 juta uangnya. Sementara di bank XYZ, lihat, pada akhir tahun kedua, dia memperoleh bunga 6,867. Karena yang kita tahu, bank XYZ menerapkan bunga majemuk, yaitu 9% per tahun. Nah, di sini bunga majemuknya 9%, artinya 9% ini bukan lagi dikali dengan 70 juta. Tapi 9% di sini dikali dengan 76,3. Karena uangnya ada 76,3 juta ya. Pada akhir tahun pertama kan uangnya ada segini, ada 76,3. Oh, jadi bukan pakai 70 juta lagi ya, dikali terus, Bu. Karena dia menggunakan sistem bunga majemuk. Jadi 9 dikali... Akhir tahunnya dihitung, Bu. Ya, 9 dikali 76,3 yaitu 6,867 juta. Oke. Kemudian akhir tahun kedua, lihat akhir tahun kedua dia 84 juta ya. Di bank XYZ 83,167 juta. Baik. Nah, kira-kira ini dari tabel ini ya. Manakah yang menguntungkan investasinya di bank ABC atau di bank XYZ? XYZ. Tahu dari mana? Padahal ini kita lihat nih. Ini 84 juta cuma. Pakai bunga majemuk. Naik sesuai uangnya. Pasti naik, Bu. Ini, Bu. Yakin pasti naik. Ini stabil naik 777 terus. Ini belum tentu naiknya 6 baik. Pasti bisa 9 nanti. Nah, untuk kita tahu ya, untuk kita tahu apa yang bisa kita simpulkan, silakan dilengkapi tabel ini. Silakan dilengkapi tabelnya. Nanti ini akan difoto dan diupload ke tugas ya. Jadi silakan dilengkapi dulu ini. Dimulai dari judulnya. Kemudian ini juga dilengkapi. Silakan. Di buku catatan saja. Nanti kumpul. Ya, nanti ini yang akan diupload ke penugasan kita. Hanya tahan ini aja. Oke. Baik, tahun 7.091, tahun keempatnya 98, tahun kelima 105, yang ini 106. Oke, total investasinya itu artinya total yang dia dapat setelah 5 tahun ya. Artinya di tahun kelima, akhir tahun kelima nanti diisi itu 105 untuk bank ABC dan untuk bank XYZ-nya 106. Baik. Oke, itu sudah benar ya hitungannya.